Pantai di wilayah pesisir selatan Jawa memang identik dan kerap dikaitkan dengan berbagai mitos yang tersiar di pantai wilayah selatan Jawa. Meski jika kita lihat secara langsung tidak begitu terlihat kesan seram dari pantai-pantai yang berada di wilayah tersebut. Dan keberadaan mitos di pantai selatan Jawa pun masih belum diketahui kebenarannya. Salah satu mitos yang sangat terkenal di kalangan masyarakat adalah mitos keberadaan Ratu Pantai Selatan atau yang kerap dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Menurut cerita, Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris di Indonesia. Bagi masyarakat Jawa, sosok Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sangat ditakuti dan dihormati. Walaupun keberadaannya dapat dikatakan misterius, namun tak jarang wisatawan lokal maupun asing sengaja datang ke pantai selatan Jawa demi memenuhi rasa penasarannya terhadap sosok Ratu Pantai Selatan tersebut. Konon katanya ada beberapa tempat yang dipercaya bisa menjadi penghubung antara dunia nyata dengan dunia Nyi Roro Kidul. Di antaranya adalah Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Sembukan, dan Pantai Parangtritis. Selama ini, Pantai Parangtritis memang digadang-gadang sebagai pintu gaib untuk masuk ke kerajaan tak kasat mata milik Nyi Roro Kidul. Namun, sebuah mitos mengatakan konon di tengah-tengah laut Pantai Pelabuhan Ratu terdapat sebuah pintu gaib untuk menuju kerajaan Ratu Pantai Selatan. Konon katanya pintu gaib tersebut menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain di alam Nyi Roro Kidul. Kemudian, mengingat letak pintu gaib yang berada di dekat Pantai Pelabuhan Ratu, pengelola sebuah hotel di wilayah Pantai Pelabuhan Ratu pun membuatkan kamar khusus untuk persinggahan sang ratu dengan nuansa hijau, warna yang identik dengan sosok Nyi Roro Kidul. Tidak sedikit cerita masyarakat yang mengatakan bahwa banyak pengunjung yang tiba-tiba hilang secara misterius saat sedang bermain di pantai selatan. Konon katanya orang yang hilang tersebut telah menjadi tumbal sang ratu pantai selatan. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari garis keturunan Prabu Siliwangi akan dijadikan selir Keraton Kidul. Sejak saat itu muncul himbauan agar wisatawan yang akan berkunjung ke pantai selatan untuk tidak berpakaian hijau. Dan tidak hanya itu, menurut informasi dari warga sekitar, kamar tersebut juga dikenal cukup angker karena keberadaan pernak-pernik sesajen dan tercium bau dupa. Dengan diyakininya keberadaan dari sang Ratu Pantai Selatan, kemudian berkembanglah berbagai mitos yang berkaitan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Warga di sepanjang wilayah Pantai Selatan juga terdengar tidak asing lagi dengan mitos suara gamelan yang sering terdengar di tengah malam. Konon katanya saat suara gamelan berbunyi, Nyi Roro Kidul sedang melakukan perjalanan dari Pantai Selatan menuju Gunung Merapi. Menurut pengakuan warga sekitar, suara instrumen gamelan yang kerap terdengar itu menjadi musik pengiring dari para pasukan Nyi Roro Kidul. Seorang warga bernama Sugeng mengaku pernah mendengar sendiri suara gamelan saat terbangun di jam 1 atau 2 dini hari. Padahal di sekitar kampung tempat tinggalnya tidak ada orang yang sedang melakukan pagelaran wayang ataupun acara adat lainnya. Anehnya lagi, Sugeng mengatakan bahwa suara gamelan tersebut selalu terdengar di jam-jam tersebut. Beberapa orang temannya pun pernah mengalami hal yang sama dan bahkan mencoba mencari sumber suara, namun tidak pernah berhasil.